وبه نستعين على امور الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد. Bapak, Ibu, Ibu sekalian, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Ihsan yang berbahagia rahimahumullah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini diberi Allah kesempatan dengan sisa muliaannya hadir di majelis kebaikan di masjid dalam rangkaian acara salat fardu maghrib berjamaah yang akan sunat qauliyah ba'diyah, kemudian juga dengan pengajian dan kita sambung dengan siswa-siswa berjamaah. Mudah-mudahan menjadi penyebab diampuni Allah segala dosa-dosa kita, diampuni Allah segala dosa kedua orang tua kita, diampuni Allah segala dosa kita menunjukkan dan tetangga kita, diampuni Allah dosa segala kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan menjadi penyebab dikabulkan Allah segala hajat-hajat kita. Amin ya rabbal. Salawat dan salam diaturkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh sahabat, kerabat serta pengikut beliau di akhir zaman. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita tentang pasal ke-15 pada sifat dusta, mari kita baca dulu satu kali buat nama kita masing-masing. Mudah-mudahan nama kita selalu dalam ampunan Allah dan kasih sayang Allah Ta'ala, dan kawan-kawan yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dan disehatkan badannya, dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita baca pada yang 4-nya. Buat keselamatan, kesabaran, kekuatan seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya saudara kita yang berada di Palestina yang saat dalam keadaan perang, tidak perang. Mudah-mudahan mereka semua di sana diberi Allah kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan umumnya seluruh dunia muslim muslimat dengan berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab min sharri nafathati fil 'uqad min sharri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara sekalian yang berbahagia rahmatullah, malam ini kita menyambung pelajaran kita pada pasal ke-15 tentang sifat dusta. Kita semalam belajar tentang masalah 14, yaitu bersifat jujur dalam bersifat dusta. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al fujuri wal fujur yahdi ilan nar." Jauhilah jenis sifat berbohong atau berdusta, karena ia membawa kepada kecelakaan dan kecelakaan membawa kepada neraka yang Allah Ta'ala. Jadi
kecelakaan itu yang paling besar adalah sampai menyalahkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau menjaga ini bohong ini tidak banyak pelakunya, tapi banyak yang ada masalah. Ya, banyak orang ada seorang pertanyaan maka ini cuma ada masalah jadi kita karena umur kita ini ada tahu apa tidak habisnya. Jadi mana-mana kita berbohong yang melawan manusia jelas kalau maka kita harus minta maaf kalau manusia yang kita bohongi tadi, yang kita dustai. Kita mengalah Ta'ala kita gampang aja ada istighfar, taubat dan nasuha, ada mengurangi bohong tadi. Tapi bohong yang Allah Ta'ala apa? Bohong janji kepada Islam, sembahyang, juga sembahyang. Ini Allah Ta'ala urusannya Allah Ta'ala hablum minallah. Tapi nak hablum minasnya manusia ini gampang pada ucapannya, susah pada praktiknya, sangat susah. Mengambil harta orang bertahun-tahun, bocor aku akan mengambil tujuan sampai ke sidang, menangnya sidang padahal bohong. Sekian tahun sudah garing, mendekati hanya sadar bahwa dia membohongi orang. Bahwa ini bohong itu tidak sebenarnya orang lain. Kalau keluarga, iya juga. Tiga hari dulu saya, 3 hari itu 40 hari, 3 hari apa aja ada surat-suratan harus pakai hitam putih. Percaya aja, oh nak kita begini nak dana, kita begini nak lah, kita begini lah. Harus suratan percayaan aja, jujur aja supaya nak kuat, tak baca ukurannya. Ini ampun sana, ini ampun keluarga, ini ampun saya tahu, ada memakan, ada menggawin, ada berizin. Nah, kalau kita anak ampun seorang mesti hilang. Nama sebab bohong itu hilang. Apalagi ini peraturan negara berbeda-beda, tahu. Menguruskan orang bohong, yang disediakan dong, teruntung, jadi bohong. Nah, kalau apa alasannya? Kita mulai untuk semua ini dari juga. Hanya paling berat dia, tugasnya paling berat. Berarti guru ini berarti bisa menyampaikan itu ya. Tapi seorang yang bohong orang hanya tidak ada guru kita Rasulullah dari guru kita nih dirinya kita tidak tahu sedih ada masalah jangan keadu lawan manusia itu bisa bohong di muka aja di percaya aja pegang pendidikan sekali bocor sudah seorang tadi. Nah bahkan dia dulu Allah Ta'ala tahajud malam hari menangis tetes bermata karena malam karena dosa itu bisa membuka rahmatnya Allah sehingga diampuni dosa-dosa kita. Wahai murid adalah berdusta dilarang benar-benar dalam agama Islam karena berdusta itu hanya akan menimbulkan kerusakan diri dan terkadang menyebabkan kerusakan orang lain. Misalnya, kalau engkau tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sembahyang, tidak taat kepada ibu bapa, engkau telah berdusta kepada Allah Ta'ala, dan yang demikian itu membawa kerusakan bagi diri engkau sendiri. Jadi bila kita ada sembahyang, kita menyakiti hati mama abah, menyakiti kuitan, itu bagi diri kita karena ada imbasnya dan lainnya. Kita ada dengan keberadaan, kita dengan keberadaan, dengan keberadaan, ya kan? Muka kita dengan keberadaan, karena sama mereka itu gigi, lagi halus, lapar, ada gigi, cara orang ada gigi apa aja? Sudah tua begini, berbalik perasaan mau begini pulang. Kita berdatang itu begini sama aja. Bangun pulang,
Jangan kebancang, nomor saya tinggal di TK, kambing diceramit, lawan SD, lawan Sanawiyah, lawan Aliyah, lawan SMA, dancing, lawan anak kawin, pindah kencang, lawan kemudian anak kawin itu ancam belasan, yang mental, mereka masuk ke anak seko, mulai sudah mulai pembicaraan yang anak itu gitu, ini kisah apa yang mengenai anak itu. Jadi kita waspada dalam diri kita masing-masing. Jokanya dari dulu kumpul baik, nanti kami amanah dulu pelajaran. Mungkin ada perlu, ada penting, ada urusan lagi kita luar rumah. Ini jangan fitnah. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah aja juga fitnah. Kita. Jadi dosa-dosa ini jadi bisa masuk kita kepada diri kita dan lain-lain. Dan kalau kita ada masalah, kemudian sebab akan mendapatkan kesusahan di hari akhirat kelak. Jadi orang-orang yang berdosa ini karena dia akan mendapatkan kesusahan. Nah, sebab siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seorang murid berkata, hari ini kita tidak belajar sebab guru kita berhalangan, sedangkan sebenarnya guru akan memberi pelajaran atau datang aja gurunya, murid yang lain berpulang, maka betapakah ruginya murid lantaran didustai murid tadi. Dustainya libur dia guru remaja, guru remaja dustainya kita. Nah sini rugi orang belajar, mama belajar rugi, bulikannya datang, dengan dia bersumpul, bila guru datang, bila guru datang juga. Kerja guru sebab makhluk, karena Allah, tidak karena Allah, tidak karena masjidnya ada rahmat yang datang ke masjid, niat berilmu karena Allah. Nah ini datang kita ke masjid, ketika ke masjid niat dengan Allah Taala datang. Dengarlah cerita ini, di satu kampung tinggal seorang anak gembala kambing. Pada suatu hari, ini menyebabkan kerugian dinyalah dan kerugian lain. Pada suatu hari ketika ia sedang mengembala kambing, ia berpura-pura berteriak-teriak, tolong, kambingku dimakan serigala. Mendengar teriakan ini, berduyun-duyun penduduk kampung itu mendatangi tempat gembala itu. Tetapi sebenarnya anak itu hanya bermain-main saja atau berbohong. Dengan hati marah, berpulanglah orang-orang tadi yang tadi diberikan di sini. Demikianlah sampai 2 kali daripada itu anak-anak tadi berbohong. Maka pada suatu waktu ketika anak itu sedang mengembala kambingnya, datanglah benar-benar seekor serigala dan dimakanlah anak kambing lainnya itu. Untuk anak gembala tadi berteriak-teriak minta tolong, tetapi tidak ada seorang pun lagi yang mau datang menolongnya. Demikianlah sampai habis kambing tersebut dimakan oleh serigala. Akhirnya ia menyesal, tetapi seperti kata pepatah, al-kibru qabru ribahanu an-nadamu ba'du khusranu. Artinya berpikir dahulu sebelum terjadi banjir. Sesal kemudian tidak berguna, maka jauhilah sifat berdusta agar selamat engkau di dunia dan selamat engkau di akhirat. Ialah rugiannya seorang terhadap dusta, seorang rugi, ampun kambing rugi, terhadap dusta. Sudah makan saja, sudah tadi ya. Padahal belum makan, terus orang rumah ada yang boleh makan sampai pas subuh, seorang lapar.
Ya, baru makan oleh siang. Esah bagi saya makan di malam, kawan-kawan makan aja. Sudah tadi. Ya. Kalau makan akhirnya, kalau lainnya makan juga, minum aja. Ini namanya ada kopi dan roti alhamdulillah. Soalnya minggu depan ya bawa betul. Kalau mau nanti lagi kita makan dulu. Nah, jadi kita belajar jangan berbohong karena berbohong sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi pantang menerima kalimat dusta. Makanya kita dalam masalah itu jaga jangan sampai terus. Pernah Imam Al-Ghazali yang mengatakan dalam beberapa syair saya sendiri mengatakan Jasirin dusta itu menyenangkan sesaat. Dusta itu menyenangkan sesaat karena membawa mudarat di kemudian hari. Jujurlah ada yang mengambil, jujur kepada mengambil, coba mengambil dari orang ada. Pas kemudian hari, kemudian garing, buat begini ada orang tahu datang. Ini menyesal, aku juga yang mengambil. Ajar tahu datang, sama Allah saya tahunya. Akhirnya pengabarannya itu mengingatnya, jadinya berbohong. Anak dia dipanggil hari ada jujur, jangan jujur, kemudian hari, sekarang. Ada lagi seorang anak yang waktu kita belajar jujur ini disuruh gurunya menjalani sembahyang malam sewaktu pulang daripada pondoknya. Tiap malam si anak ini sembahyangnya ada lagi seorang anak temannya ini pada sembahyang ini guru ini kasar melihat cahaya bekas wudhu. Pas sampai pondok kedustanya sebelum mulai tiap malam selama liburan sembahyang di rumah malam. Terus itu ini guru menggawi dua guru yang alhamdulillah. Nah menggawi, yang tadi kita menggawi ke malam. Rumah sudah kebiasaan di rumah selama seminggu libur, pas di pondok di guru kan bangun. Ketahuan guru. Dikiau sama abangnya, ternyata dasar niat pondok ke rumah banyak main game, main HP. Terus kan, mudarat baginya dihukum guru membersih WC semingguan. Terus di santri ada sebuahnya, di sebuah santri. Pada pondok kami itu ada 10 asrama, 10 WC-nya, kamar mandinya 3, corona. Nah, satunya 250. Ya, nanti itu gantian jam 3:30 dibangun sudah. Memang karena anak yatim, pada mampu, jadi kami tidak adakan sembahyang malam, kecuali yang aliyahnya, yang sama aliyahnya ada 2 sampai 1 aliyah, 2, 3, itu wajib malam. Nah, Malian 4 sampai 5, 250 ya. Mandi itu berarti mulai segi yang kita tidak cukup. Maju lagi satu asrama, satu WC, mandinya 2. Karena mengambilnya, mengambilnya, membayar Masalah jadi kita pasal 16 pada sifat mengumpat. Nah, mengumpat sambungan ini dusta mengumpat sambungannya kan. Jadi misalnya dusta ini tapi mengumpat sambungannya bulan aja. Nah, ini itu dusta campur mengumpat. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang ba'dukum ba'dad. Dan janganlah engkau sering mengumpat, cerca, wahai murid. Wahai murid, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mengerjakan perbuatan saling mengumpat jika masih dapat mengumpat. Dan sebagaimana
dalam sabdanya zikruka akhaka bima yakrahu. Maksudnya mengungkap ialah mengatakan sesuatu yang dibenci saudara engkau, yakni baik didengarnya ataupun tidak didengarnya. Sungguh pun menyebab memang benar adanya, misalnya adalah seorang murid yang kalah ujian, maka engkau ceritakan yang demikian itu kepada orang lain dan lain-lain sebagainya. Itu adalah mengungkapmu. Kita mencela orang untuk mengobati, kita mencela menyakiti ya. Jangan orang maling saja. Padahal jujur, kalau mengobati, bilanya jujur makanya ghibah, ketemu orang. Dan termasuk juga mengumpat, mengunjing seseorang dengan isyarat. Nah, mari semalam nah, diskusi. Tuh. Nah, isyaratnya bertahan. Kemudian sudah nanti kita ulangi dari satu satunya terus. Belum. Seperti mengejek seorang dengan aib di badannya, mendapatkan orang mendapatkannya bisul apakah subhannya. Nah, sudah nyata semuanya itu menimbulkan perkelahian ataupun pertengkaran. Nabi Muhammad SAW pernah marah kepada dua orang mengumpat. Mereka lalu dipanggil Nabi Muhammad SAW, disuruhnya mereka memakan bangkai seekor himar yang telah mati dan kembung perutnya. Mereka berkata, ya Rasulullah, sangat sakitnya memakan bangkai yang demikian keadaannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, adalah sakitnya perasaan orang yang engkau upat lebih sakit daripada memakan bangkai ini. Juga Nabi pernah menyuruh orang berjumlah mengobat menyakiti orang walaupun dengan isyarat. Kalau disuruh banjir, mikrofon siapa makinnya atau pengumuman, wajah itu makinnya. Jangan suruh Nabi makan Nabi bangkai seekor himar, dimakannya sampai ketemu barunya sakit dan kembungnya itu kata orang kantuk, kata orang pamit. Lalu dia tadi, wahai Rasulullah, sakitnya makan sakitnya Rasulullah. Tidak ada apa lagi, demikianlah sakitnya lebih sakit orangnya Allah. Benar menjadi orang dari untuk orang lain. Makanya kita minta sehat jasmani dan rohani ini baik. Jasmani kita sehat, rohani kita sehat. Habis orang itu jasmani jangan berbuat yang baik. Itu sebutnya itu penyakit awak itu ada, penyakit cuma banyak penulisannya antara ya. Wailun likulli humazah. Azab neraka jahanam untuk orang-orang yang suka mengubah dan mencerca atau mencerca. Nah, jangan dijaga Allah Subhanahu wa taala orang yang suka mengubah, mencerca, mencela itu dalam azab jahanam. Ketahuilah pula ada beberapa macam yang rupanya seperti mengubah tetapi dibolehkan dalam agama Islam. Biasa seperti dibakar terlalu baik dari madrasah, artinya dibakar selalu datang sekolah. Ini kan ada mengumpat. Ini dibakar boleh yang datang sekolah ya. Ayatnya ini baik boleh dalam sekolahnya ya. Padahal ayatnya itu yang ada mengumpat, padahal menambah bukan diwarong. Biar minum berbarong datang sudah. Nah ini ubinnya nih dia, mulai dari ayat jarang datang sekolah. Nah ini istri kayak ada mengumpat, ada mengumpat. Terkait jangan datang bisa nampak orang datang
disuruh ditahan atau dilarang. Maka untuk keselamatan dibakar atau kabarkan hal itu kepada ayahnya agar memberi nasihat dibakar. Di sini ada nama itu, jangan dibakarkan di mana-mana. Datangi abahnya, menanyakan abahnya, suruh nasihati paman si bakar kemana yang akhirnya ya untuk sekolah. Nah, padahal yang juga orang umum di sini tidak berempat mengumpat. Sepertinya ada mengumpat. Nah, kadang-kadang boleh tadi, kadang-kadang boleh datangi abahnya atau walinya, padahal paman bakal dalam sekolah. Tapi padahal ayah pamannya ini kalau memberi nasihat ini boleh. Kemudian si di warung tidak bisa mendatangkan penulisannya. Demikian pula ada misalnya seorang murid yang suka benar mengambil buah-buahan orang lain, maka engkau kabarkan kepada gurunya agar dia diberi peringatan oleh gurunya. Wahai murid, biasakanlah lidah engkau mengatakan yang baik-baik, terlebih-lebih lagi membaca Al-Quran. Allah nafsu tidak terbaik-baik kebandir. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyebabkan orang lain, karena siapa tahu mereka pun mempunyai permasalahan yang sama. Biasa apa kita di sini menyambar orang tertuju seorang pun mulai kedua. Ini nampak dari dia. Tapi kisah menasihati orang ini, padahal seorang dia juga. Nah, belum ada dua bagian Nawas memakan bagian pulang memakan. Belum berapa kalau memakan ada berapa sendiri. Ketemu anak-anak. Kita kabar-kabar ini sudah baik. Mengajar. Jadi dulu kan cara mengenal itu, padahal jangan untuk tahu gimana cara. Hanya juga kamu ujian juga. Nah biasanya mengumpat daripada kepada orang. Hanya mengumpat. Sama nabi dari lainnya ya. Orang lainnya sudah tak. Nah, dulu dia waktu Agim bagi masuknya orang-orangnya Agim jamaah nikahnya sampai di bandara pokoknya lah ada rumah Agim ziarah ini ya. Sekalinya sampai di Surabaya di Belanda belum lagi masuk des melihat TV di bandara Agim awil pulang. Agim balik pulang. Kalau muridnya di sini anak pulang dia anaknya. Pulang. Abah kali soalnya pada anak di bandara Banjar. Aduh saudara Agim balik. Dulu Agim itu kalau pulang padahal begini. Namanya seorang di sini murid ganda, sini murid 2000 terkenal di Indonesia, bahkan sebagai saudara selama ini kemana ada jemaatnya berumur ngalim punya pesantren dari tauhid santri 2000 lebih bahkan di pagi di istighfar 1000 jemaah astagfirullah 1000 jemaah minta ampun membesukkan nama-nama suhu aja dari kamu ini itu dia membangun terus sahabat tahanan ini orang tuh nah ini jadi kita harus sering mengisahkan kejelekan orang baik koreksi diri kita seorang aja kita ini baiklah atau enggak ujar kita kan menerapkan ilmu hukum terakhir itu seperti hati baca dulu tandanya dosa belum diampuni bangun sembahyang Ramadan terawih. Kita memikirkan ini, hati kita ini. Urut aja, orang malam kami keluar anda. Kami punya rumahnya juga, saya ada. Padi kayak dulu terakhir tadi. Tandanya dosa terhadap muslim bangun Ramadan. Kemudian kita bawa Ramadan dua. Guru kita Abdullah bin Bakir menyuruh untuk
dulu. Ternyata semuanya guru dan pelajari bin Asaris sujud dulu dia harus banyak. Dua benar itu tulang otak harus banyaknya. Nah ini beberapa keberadaan ada keberadaan tujuh akhirat. Nah malam ini lagi beginian berusaha rumah habis isya ada sembahyang aja cuma lagi yang sampai menajat Yasin alhamdulillah 11 kali mendoakan orang-orang di Palestina keberadaan orang haji yang datang karena Allah insyaallah hari Ahad dapat umrah berjemaah 40 orang bersama keberadaan ada orang menawarkan dalam masa depan bayar sendiri makan dan bisa kita berada rumah sembahyang aja mendatangnya sudah Yasin sudah tahu Yasin itu ada perjalanan mudik ada masuk ke Yasin itu banyak semoga sembahyang aja pada Yasin sholat tahlilah setelah dan makanan ada makanan ada makanan juga berada undang berada lagi pilihan dan awal berada ini terima kasih kepada batin doakan segala punya ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.